Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mempresentasikan tentang perbedaan muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam secara umum itu ayat Al-Quran yang jelas maknanya. Kalau menurut istilah, suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Dalilnya ada dalam Quran surat Yunus ayat 1. Kalau pengertian mutasyabih secara umum itu antara bisa tidaknya ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Kalau ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabih. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Kalau pengertian secara khusus itu ada 3. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi, sedangkan mutasyabih mengandung banyak segi. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain. Dalilnya ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 27. Contoh ayat muhkam itu ayat-ayat nasikh tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Kalau contoh ayat mutasyabih itu yang ayat-ayat mansukh, asma Allah dan sifatnya. Perbedaan pendapat dalam mengetahui mutasyabih. Definisi muhkam dan mutasyabih dalam maknanya secara khusus. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah mutasyabih. Sumber pendapat ini berpangkal pada masalah wakaf. Pendapat pertama mengatakan istinaf. Pendapat ini didukung oleh tokoh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas, sejumlah sahabat, tabi'in, dan lainnya. Mereka beralasan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ar-rasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bih. Ayat ini menyatakan celaan terhadap orang-orang yang mengikuti hal-hal yang mutasyabih dan menyifatinya sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan dan berusaha menimbulkan fitnah. Terus pendapat kedua menyatakan bahwa wawu sebagai huruf athof yang dipilih oleh segolongan ulama yang dipelopori oleh Mujahid. Diriwayatkan oleh Mujahid, katanya, saya telah membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas mulai dari Al-Fatihah sampai tamat. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya, dan saya tanyakan kepadanya tentang tafsirannya. Pendapat ini juga dipilih oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Inilah pendapat yang paling sahih, karena tidak mungkin Allah menyeru hamba-hamba dengan sesuatu yang tidak dapat diketahui maksudnya oleh mereka. Kompromi dua pendapat makna tawil. Dengan merujuk pada makna tawil, maka akan jelas bahwa antara kedua pendapat di atas tidak terdapat pertentangan karena lafaz takwil digunakan menunjukkan 3 makna. 1. Memalingkan sebuah lafaz dari makna yang kuat atau rajih kepada makna yang lemah marjuh karena ada suatu dalil yang mendakinya menurut mayoritas ulama mutaakhirin. Yang kedua, takwil dengan makna tafsir, menerangkan atau menjelaskan, yaitu pembicaraan untuk menafsirkan lafaz-lafaz agar maknanya dapat dipahami. Yang ketiga, takwil adalah pembicaraan tentang substansi atau hakikat suatu lafaz. Maka takwil tentang zat dan sifat-sifat Allah ialah tentang hakikat zatnya itu sendiri yang kudus dan hakikat sifat-sifatnya. Dan takwil tentang hari kemudian itu sendiri. Takwil yang tercela. Takwil yang tercela adalah takwil dengan memalingkan lafaz dari makna rajih kepada makna marjuh karena ada dalil yang menyertainya. Takwil seperti ini dipergunakan oleh sebagian besar ulama mutaakhirin dengan tujuan untuk lebih memahasucikan Allah dari keserupaannya dengan makhluk seperti yang mereka sangka. Dugaan ini sungguh batil karena dapat menjatuhkan mereka ke dalam kekhawatiran yang sama dengan apa yang mereka takuti, atau bahkan lebih dari itu. Misalnya ketika mereka mentakwilkan tangan atau al-yad dengan kekuasaan al-qudrah. Maksud mereka adalah untuk menghindarkan penetapan tangan bagi Khalik mengingat makhluk pun memiliki tangan. Oleh karena itu lafaz al-yad ini bagi mereka menimbulkan kekaburan, maka ditakwilkanlah dengan al-qudrah.
Apabila kudroh yang mereka tetapkan itu hak dan mungkin, maka penetapan tangan bagi Allah pun hak dan mungkin. Sebaliknya, jika penetapan tangan dianggap batil dan terlarang karena menimbulkan keserupaan menurut dugaan mereka, maka penetapan kekuasaan juga batil dan terlarang. Dengan demikian, maka tidak dapat dikatakan bahwa lafaz ini ditakwilkan dalam arti dipalingkan dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Celaan terhadap para penakwil yang datang dari para ulama salaf dan lainnya itu ditunjukkan kepada mereka yang menakwilkan lafaz-lafaz yang kabur maknanya bagi mereka, tetapi tidak menurut takwil yang sebenarnya, sekalipun yang demikian tidak kabur bagi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.